Firdaus begini sudah dengan kita, Adinda juga adik saya, tolong dimaklumi ya. Ya oke bang, kalau gitu saya mengundurkan diri. Oke Adinda. Tapi Adinda tetap berhubungan baik ya, siap bang. Adinda Firdaus juga. Tidak ada. Dan kemarin waktu persidangan sudah kita ajukan 3 nama kuasa tambahan, Bang Profesor Egy Sujana, yang kedua Saudara Iskandar, yang ketiga Saudara Oli. 3 orang sudah masuk ke persidangan, plus 1 Ricky Hutasoid, bukan Bang Ricky Stoang ya, Ricky Hutasoid. Sudah. Kalau yang jadi kuasa hukum saya banyak deh. Kalau saya mau tiap minggu tuh nambah terus. Cuma saya berpikir banyak orangnya juga kalau nanti memberikan pertanyaan itu mutar-mutar. Sementara saya butuh yang substantif, kan saya kira saya tidak perlu terlalu ramai gitu. Tapi lihat aja tim saya, solid kok. Bulan Ramadan pada kumpul semua, kita tetap mengerti. Tim saya itu ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor ya, dari Bekasi. Datang semua itu. Ibu Fon itu dari Bandung itu. Sama Pak Alvis Yombing dengan Ibu Yeni itu. 2 profesor tambah 1 dokter itu dari Bandung. Dan mereka mohon maaf, saya tidak bisa bayar mereka karena mereka itu orang-orang profesional. Tapi mereka simpati dengan saya. Sehingga saya akan terima kasih kepada seluruh tim hukum saya. Begitu deh. Oke Bang, tadi katanya Kak Wilis mau nanya Bang. Ya, izin Bang, Ya. punten. Ini berarti aku mau agak beralih ke laporan Abang ya Bang di Polres, karena kan bisa dibilang bahwa ini kan Kak NM sendiri kan sudah di Polda nih Bang, sudah tertangkap menjadi tersangka juga. Ini lalu lanjutan Abang seperti apa nih Bang untuk kasus Abang yang di Polres? Saya jawab, laporan saya terhadap Nikita Mirzani, dugaan penganiayaan sudah digelar perkara hari Kamis kemarin. Ya, saya sidang di PN Jakarta Utara, Polres Metro Jaksel itu melakukan gelar perkara, dan hasil gelar itu sebenarnya sudah naik sidik, tetapi diminta untuk, walaupun Nikita Mirzani sudah 2 kali dipanggil mangkir, maka diminta oleh peserta gelar untuk datang ke Polda Metro guna diperiksa. Nah, setelah itu terbitlah surat perintah penyidikan. Dan itu insya Allah Allah yang Maha Kuasa, saya nggak boleh mendahului Tuhan, tapi hakul yakin saya dalam waktu dekat dia naik sidik dan tersangka. Dan itu kasusnya lanjut. Karena saya sudah maafkan adik saya Nikita Mirzani, tapi keluarga saya, anak saya, sepertinya belum menerima karena luar biasa apa yang dilakukan terhadap saya. Kira-kira begitu. Saya kan tidak berdiri sendiri, saya punya anak udah gede-gede, punya istri, berjabatan, dihina-hina, kan begitu. Jadi saya tidak bisa juga melampaui mereka gitu. Ketika saya sampaikan berdiskusi kepada mereka, tapi mereka mengatakan udah ya, yang kali ini enggak lah, nggak usah dimaafin, ya sudah. Tapi sikap saya tidak begitu getol, karena saya sudah tahu bahwa kasus ini akan jalan, dan saya waktu itu melihat kalau memang laporan Reza Glaris slow, lambat, saya yang akan dorong biar saya punya cepat. Tapi karena dia juga saya tengok speednya bagus, ya saya juga agak slow down. Tapi begitu dia TSK ditahan, ya saya punya juga jalan. Jadi saya punya itu prosesnya jalan. Begitu. Ya, jadi kalau bisa dibilang tulis saja bahwa dia naik sidik, ya sudah. Dan Pak Kapolres sudah kontak, kami sudah chattingan WA, dan saya juga sudah telepon penyidiknya, dan itulah hasilnya. Begitu. Berarti tidak berpengaruh ya Bang dengan status tersangka Kaniki yang ada di Polda ya Bang? Nggak ada ngaruh dong, malah dia nambah hukuman. Nanti dia misalnya proses persidangan, tiba-tiba diumumkan dia tersangka. Ya nanti selesai persidangan yang itu, masuk persidangan yang saya punya. Misalnya ada sidang di kasus Reza Gladys, divonis, ya kan, sekian tahun, dia lagi menjalani, masuk sidang laporan saya, ya sidang lagi. Nanti sidang itu beruntun, ya kayak Medina Zain. Jadi nanti akumulasi dia jadinya. Medina Zain kan begitu, selesai yang ini, masuk yang ini gitu kan. Ya, berpengaruh kepada dia, pasti berpengaruh lah. Yang pasti nambah hukuman dia. Lalu kemudian kalau dia di luar selama ini mungkin dia bisa cuap-cuap kan, kalau sekarang udah enggak gitu kan.
Ya, saya kira begitu. Makanya saya juga mendesak. Saya melihat bahwa postingan saya agar Reza Gladys juga diperiksa, Dr. Oki juga diperiksa. Ada apa sebenarnya dengan produk kecantikan? Kok sampai Dr. Reza Gladys mau memberikan uang 4 miliar? Kemudian ada isu-isu yang berkembang tentang 15 miliar. Apa peran Dr. Oki Pratama? Apa peran misalnya dokter detektif? Apa peran dari Reza Gladys? Ada apa dengan mereka ini semua? Bagaimana dengan Sheila Saukia? Harus diusut semua. Jadi menurut saya agar klinik kecantikan ini benar-benar bersih dari praktek-praktek yang merugikan para pengguna-pengguna jasa kecantikan. Saya tidak katakan bahwa semuanya melanggar hukum, tapi pantas masuk sekarang ke ranah itu karena begitu menyeruanya persoalan ini. Apalah overclaim lah, etiket biru lah, merkuri lah, ya itu semua terungkap ke permukaan gitu. Jadi kalau itu nanti misalnya tidak diusut, ya yang rugi kan masyarakat. Begitu. Tapi saya lihat dari Nikita Mirzani official itu mereka up seperti mereka ya highlight dari pernyataan saya minta diperiksa Reza Gladys dan Oki. Ya saya makin senang. Karena bagi saya yang penting bagi saya hukum tegak lurus. Saya nggak pernah mendendam pribadi orang. Begitu. Oke, Bang, sebelumnya punten ya Bang, ini soal yang laporannya Kanikmir di Polres. Kan Abang kan kabarnya kan izin bebas Abang kan sedang dibekukan. Artinya untuk laporan Abang yang di Nikmir ini Abang atas pelapor atau sebagai kuasa hukum atau seperti apa Bang? Begini. Jelasin Saya Bang. jelaskan ya. Berita acara sumpah saya dibekukan itu hanya berada di pengadilan. Jadi pendampingan saya di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, di tempat-tempat yang lain itu tetap berjalan 100%. Ini saya jelasin nih, biar jangan salah. Karena apa? Karena saya punya kartu advokat dan organisasi advokat saya Pradi Bersatu tidak dalam posisi memecah dan atau menskorsing saya. Paham? Jadi tidak ada masalah dengan saya. Baik saya sebagai pelapor, baik sebagai saya pengacara. Kalau saya tidak sah sebagai pengacara, tidak mungkin perdamaian hari Senin kemarin di Polresta Cirebon, satu klien saya yang diduga dilecehkan oleh oknum anggota DPR Cirebon berdamai. Hukum. Ini tadi saya ketemu klien saya, namanya Syahro. Itu akan turun juga ke Mandiri Natal Sumatera Utara, menyelesaikan sengketa klien saya. Jadi kalian harus paham. Dengar dong penjelasan dari Mahkamah Agung. Apa juru bicara Mahkamah Agung Pak Yanto itu mengatakan begini, bahwa dibekukan berita acara sumpah atas nama Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo untuk tidak pengadilan di seluruh Indonesia. Itu saja. Nah, kalau saya secara pribadi, kan sudah saya ulas kepada kalian. Apa itu? Satu, untuk pencabutan maaf, untuk pembekuan berita acara sumpah seseorang advokat, tidak ada diatur dalam undang-undang. Ketemu di Kacuan. Tidak ada istilah membekukan, tidak ada istilah membatalkan, tidak ada. Yang berhak itu memberhentikan seorang advokat adalah organisasi advokat. Sedangkan sumpah, berita acara sumpah itu, ketua pengadilan tinggi hanya sebagai saksi. Dan cantumkan 2 saksi. Kita bersaksi kepada Tuhan. Bagaimana saksi kita, sumpah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan organisasi advokat yang mengajukan kita, plus ada ketua pengadilan negeri, pengadilan tinggi di situ dengan 2 saksi hakim, dibatalkan. Mana boleh dibatalkan? Saya kan sudah berpraktek. Nah, itu jelas keliru karena saya sudah tanya Pak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung 10 tahun, mantan anggota DPR di 3 periode, pakar-pakar dan lain-lain, semua mengatakan bahwa tidak ada dasar. Itu 1 poin. Kalau saya mau mengkomplain. Yang kedua, kalau saya mau komplain lagi, saya di situ sebagai apa? Saya sebagai terdakwa. Bukan sebagai pengacara. Nah, saya sebagai terdakwa tidak relevan dong. Kalau saya sebagai terdakwa
tidak dalam posisi sebagai pengacara, tiba-tiba berita acara sumpah saya dibekukan. Itu tidak relevan. Itu yang saya istilahkan dengan kuda yang mendaki gunung, kok kita yang sesak napas. Yang ketiga, saya sudah berhenti dari DPP Kongres Advokat Indonesia, KAI, pimpinan Siti Jamadiah Lubis dan Apolos Jarabonga, 13 Juli 2022. Ya, saya mengundurkan diri. Saya pindah ke organisasi Pradi Bersatu. Tanggal 15 Juli 2022 mereka keluarkan pemberhentian saya. Nah, dalam klausul menimbang dan mengingat untuk membekukan berita acara sumpah saya, dicantumkan berdasarkan surat DPP KAI 15 Juli 2022. Masa surat 2022 menjadi dasar perbuatan hukum yang saya lakukan ada dugaan kegaduhan di persidangan 6 Februari 2025. Masa kita tahu hari ini Rasman udah nggak bersama kita, 3 tahun mendatang dia nanti kita kenakan ya dengan hukuman yang ini. Lah emang dia Tuhan? Kan tidak bisa saja terjadi, bisa saja saya nggak lagi mau menjadi pengacara, bisa saja saya tinggal di luar negeri. Nah itu pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya dan tim itu sudah kita bedah. Itulah kesalahan yang serius dari putusan maksud. Makanya saya tenang-tenang saya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Ambon bisa mengkoreksi putusan ini. Nah, sedangkan Adinus dia memang sedang beracara sebagai lawyer oleh DPP KAI. Kalau tidak di sidang etik, dia tidak boleh dipecat. Karena tidak melampaui prosedur yang ada. Itu pelanggaran. Makanya Dinda Federal juga mengatakan itu cacat. Nah, jadi jangan kalian salah paham. Seolah-olah saya bukan pengacara, seolah-olah saya nggak bisa megang klien. Itu salah besar. Nah, kalau saya orangnya dibawa ke peradilan, saya bisa debat dengan hakim kalau saya dilarang masuk. 3 itu aja pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya, ada tidak aturan undang-undang yang mengatakan bahwa berita acara sumpah yang menerbitkan sumpah PT dimaksud dalam sebuah berita acara, bukan surat keputusan ya, bisa dibatalkan oleh PT yang bersangkutan. Tidak ada. Yang kedua, dasar pemberhentian saya 2022 Juli. Sekarang Maret, Februari 2025. Yang ketiga, saya bukan sedang beracara, saya sebagai terdakwa. Kenapa kalian kait-kaitkan dengan berita acara sumpah saya? Nah, inilah dasar yang menurut saya kekeliruan yang mendalam. Makanya saya tenang-tenang saja. Yang terakhir saya jawab ya, saya insya Allah rezeki sudah ada, tapi saya tetap berharap dari Allah memberi pertolongan rezeki, menjadi lisan saya, keluarga saya. Mudah-mudahan saya menjadi pengacara yang terbaik, kuat, sabar, dan dapat rezeki yang melimpah dan bisa berbagi antar sesama. Terhindar dari orang-orang yang zalim. Lalu yang terakhir, tentang Loli. Apakah akan kami laporkan atau tidak tentang perbuatan aborsi? Nah, saya sudah koordinasi dengan Pak Umar, bapaknya Fadel, Bangkit, Bintang, sama Martin, sedang kita rumuskan. Dan saya melalui kesempatan ini mengingatkan kembali Ananda Loli, tolong hubungi Om sebelum semuanya terlambat. Karena perbuatan Loli yang melakukan aborsi dimaksud adalah pelanggaran hukum yang serius. Karena tidak mungkin Fadel yang melakukan aborsi, karena dia laki-laki. Nah, jadi perlakuan atau tindakan aborsi yang dilakukan Loli adalah tindakan melanggar hukum. Ancamannya tetap 4 tahun, walaupun dia anak di bawah umur. Tapi apakah Loli bisa menjamin seorang NM untuk ditangguhkan penahanannya? Jawabnya tidak. Karena dia anak di bawah umur, dan dia tidak termasuk dalam klausul yang bisa menjamin orang dewasa. Siapa yang pantas menjamin dia? Yaitu adiknya si NM, si Jedwin, abangnya, atau si Lintang, adiknya. Kira-kira begitu. Apakah memungkinkan ditangguhkan si NM? Ya, jawab pasti. Kenapa? Karena syarat seseorang itu ditangguhkan itu harus dia bisa, satu, diyakini tidak mengulangi perbuatan yang sama, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti. Pertanyaannya, bisa tidak NM ini menjaga mulutnya atau pergi kemana-mana? Kalau dia lari,
Bagaimana Loli menjamin itu? Sementara Loli masih anak di bawah umur. Sulit, kira-kira begitu. Walaupun Loli mengajukan surat, walaupun ada bahasa anaknya masih diasuh oleh NM, tapi kan bukan bayi. Bayi Vanessa Angel juga ditahan. Urusan anak di bawah umur ya penanganannya mungkin agak beda, tapi tetap saja dia ditahan. Dulu Zarima Mirapsur Ratu Ekstasi juga bermasalah juga dengan kehamilan ketika dia ditahan. Nggak ada masalah dengan itu saya kira. Oke, begitu. Bang, aku mau nanya dong soal yang uangnya Loli itu kan sempat dikabarkan bahwa memang ada uangnya Loli dipegang yang tidak sampai kok, yang sampai ratusan juta, hanya sekitar 100 jutaan itu. Nah itu bagaimana Ini Bang? apa, Artinya Adri? apakah Ini Adri. iya Bang. Apakah Oke. ada kekhawatiran nggak sih dari pihak Fadel sendiri bahwa itu nanti akan dijadikan bumerang juga gitu loh Bang? Begini, Loli itu hanya bercerita. Ini menurut informasi ya. Katanya dia kalau mau makan harus minta-minta dulu ke istrinya Martin, Ai. Katanya sempat dia minum air keran. Info-infonya ya. Kemudian uang dikasih semua sama mereka. Saya udah konfirmasi ke Fadel, konfirmasi ke Pak Umar, Martin, Bintang. Mereka semua bilang nggak ada. Itu nggak benar Pak. Nggak benar Pak, kata Pak Umar. Nggak benar Om, kata Martin sama Bintang. Nah, ada uang itu di total general seluruhnya itu ada 100 juta, tapi itu semua diperuntukkan untuk Loli. Bahkan Ai itu istrinya Ai Kumalasari, itu istrinya Martin, itu menasihati. Karena kalau dia pergi treatment kecantikan, itu udah puluhan juta. Makanya diingatkan, kamu yang hemat ya. Itu saja. Nah, atas dasar apapun, kalau tidak ada bukti yang menguatkan bahwa uang itu disalahgunakan oleh keluarga Bajide, nanti itu nambah masalah juga buat si Loli. Saya kira teori pembuktian, bukan dengan cara NM mengatakan nanti saya buka rumahnya, itu kan itu nggak bisa. Oh, Apalagi ya, sekarang oke. udah selesai gitu. Hah? Ya oke Bang, itu kan waktu itu kan dibilangnya 50 sampai 100 juta, katanya itu endorse-nya Loli ya. Iya betul, endorse-nya Loli. Nah, Loli itu selama dia sama Fadel itu berapa kali endorse? Kalau sekali endorse itu 50 sampai 100 juta itu. Oh, saya nggak tahu dong. Saya nggak tahu berapa kali endorse. Kan saya nggak masuk Ya kan, ke ranah itu juga. Tapi yang pasti ada. harusnya Bentar. jelas, Yang pasti jadi jangan sampai bias, nanti jangan sampai bias ceritanya lagi gitu loh Bang. Artinya kan dari itu 50 sampai 100 itu apakah hasil endorsan sekali endorse dan atau apa, seperti apa, dan selama Fadel, Loli sama Fadel itu berapa kali endorse. Artinya kan ada akumulasi semuanya. Jadi jelas, jangan sampai kita juga memberitakan juga tidak berimbang gitu loh Bang. iya, saya sudah tanya berapa kali endorse. Mereka juga nggak. Kami lupa Om. Tapi sekitaran 100 juta itu ada. Kan sudah sampaikan ke media juga. Sekitar 100 juta. 100 juta berarti sekali endorse. Nggak tahu dong. Padahal Kan sudah dibilang oleh Martin, Bintang, Pak Umar, sama Fadel. Fadel juga itu beberapa kali endorse. Pokoknya totalnya lebih kurang 100 juta. Dan uang itu semuanya diperuntukkan untuk Loli. Ya kalau Loli merasa uang itu lebih dari 100 juta, buktikan. Kan begitu saja. Ya, maksudnya jangan sampai bias kitanya memberitakan gitu loh Bang. Karena itu yang saya sebutkan tadi, menurut pengakuan Fadel, Martin, Bintang, dan Pak Umar Bajide, uang itu lebih kurang 100 juta dari beberapa kali endorse. Itulah seluruhnya uang Loli, dan semuanya diperuntukkan untuk Loli. Tidak ada yang dibangunkan ke pagar, ke rumah, ke dinding, ke tembok, dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Itu pengakuan keluarga Pak Bajide. Nah, saya kan menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Nggak mungkin dong saya merekayasa. Itu saja. Oke, terima kasih Bang. Oke, thank you ya. Cukup ya. Iya, kan sudah diomongi tadi. Saya masih di Medan. Nanti sampai sana kami akan koordinasi. Tapi saya
punya rencana nanti, insya Allah itu hari Jumat saya akan ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya nanti akan coba koordinasi dengan penyidik, terus ada urusan saya yang lain, yang nanti juga akan saya informasikan kepada teman-teman media. Tapi yang pasti, hari Kamis ada sidang dengan kasus Hotman, hari Jumat saya di Polres Metro Jaksel, nanti kita akan berkabar lagi. Oke? Thank you. Oke, Bang, Terima makasih, kasih. Bang. Oke ya. Waktunya. Makasih banyak, Cukup. Bang. Assalamualaikum.